Apa sih tanaman-tanaman amal ibadah yang kita bangun bertahun-tahun di dunia ini? Sudahkah berbuah atau tidak, hadirin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samadu yahdilir rasyad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya aliyu ya azim, salli ala sayyidina Muhammadin dil qadril adim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wahdina wahbina syiratal mustaqim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para ustad, hadirin, hadirat, wabil khusus para pendengar alam hikmah yang saya taati dan saya hormati. Untuk memanfaatkan waktu yang ada dalam kajian agama pada malam hari ini, panjatan orientasi syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sanjungan solawat serta salam ke pangkuan baginda Rasul Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya ikut di belakang hadirin hadirat pendengar channel Alam Hikmah dimanapun Anda berada, yang saya taati dan saya hormati. Semoga pertemuan kali ini, kajian agama, senantiasa bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi umat masyarakat jami'al alamin. Semoga sadar di hadapan Allah, fafirru ilallah wa rusulihi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang kaulah hormati, Allah memberikan suatu fasilitas berupa dunia. Dunia ini adalah sebuah penghargaan bagi manusia supaya dunia ini dijadikan sebagai ladang tanaman amal-amal ibadah yang buahnya nanti kita ambil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladang.
ladang ini jangan sampai ada ladang yang kosong. Kita usahakan ladang ini kita tanami amal-amal ibadah. Wabil khusus di bulan Ramadan, jangan sampai ada ladang yang kosong. Dunia ini ladang kita. Anak, istri, suami, itu ladang kita. Harta benda kita ladang. Dunia isinya ini semuanya ini ladang diperuntukkan bagi umat manusia supaya dijadikan pengabdian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu kajian yang saya sampaikan dulu, tujuan hidup manusia di dunia ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ladang-ladang ini sebagai pengabdian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah ladang menjadikan amal-amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pastinya kita kepingin buahnya. Menanam kok tidak mempunyai prinsip tanaman ini apakah bisa kita jadikan tanaman ini berbuah yang baik? Pasti setiap kita menanam kepingin tanaman ini mengakibatkan atau menimbulkan buah yang baik. Apa sih tanaman-tanaman amal ibadah yang kita bangun bertahun-tahun di dunia ini? Sudahkah berbuah atau tidak, hadirin? Walaupun kita menanam amal ibadah puluhan tahun, ribuan tahun, tetapi kalau amal ibadah itu tidak membuahkan, maka selamanya tanaman amal ibadah itu tidak manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama sebagai manusia, berapa manfaatkah kita sebagai manusia sama manusia? Karena manusia yang paling manfaat khairun nas anfa'uhum linnas, bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Apa sih buahnya amal ibadah yang kita tanam bertahun-tahun? Cuma satu, hadirin. Amal ibadah yang kita bangun selama bertahun-tahun, buahnya cuma satu. Membuahkan akhlakul karimah atau tidak? Ini. Tinggi derajat manusia di sisi Allah. Bukan karena pangkatnya, bukan karena banyaknya amal ibadah, bukan karena kekayaannya yang melimpah, bukan yang dipandang masyarakat masyhur, terkenal di mana-mana, tetapi derajat manusia di sisi Allah letaknya adalah akhlakul karimah. Karena contoh Rasulullah ditugaskan di muka bumi ini adalah cuma ingin merubah akhlakul karimah. Akhlak inilah yang menentukan manusia baik dan buruknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang saya hormati, kalau menurut saya akhlak itu ada dua macam. Yang pertama adalah akhlakul imaniyah, akhlak antara manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala.
hubungan antara manusia dan Tuhannya. Akhlakul imaniyah inilah yang diamanatkan oleh Allah melalui syariat-syariat sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penerus para perjuangan Nabi dan Rasul, mulai Khalifatur Rasyidin, Khalifah, Tabi'in, Tabi'in, dan seterusnya, dan para alim ulama sampai sekarang ini, itu pun memegang syariat sunnah-sunnah Rasul. Dan inilah yang kita pegang selama ini, hadirin. Ahlu sunnah wal jamaah. Bagaimana akhlakul karimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Harus kita contoh. Kita menggebu-gebu cinta kepada Rasul, semangat membaca sholawat, istiqomah setiap hari, tetapi akhlaknya tidak mencerminkan akhlaknya Rasul, maka perlu diperhitungkan, benarkah kita melakukan sunnah-sunnah Rasul itu? Apakah satu frekuensi kepada Rasul atau tidak? Kalau tidak satu frekuensi, berarti jauh dari Rasul, hadirin. Walaupun kita lahirnya seperti cinta kepada Rasul, tetapi akhlaknya tidak sesuai dengan tuntunan dan sunnah Rasul, itu pun berarti kita orang-orang yang senantiasa jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatnya bagaimana Rasulullah? Jamaahnya bagaimana Rasul? Rasul itu tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Ada kalanya Rasul meninggalkan sholat berjamaah, itu pun ada sebab dan akibatnya yang tidak bisa ditinggalkan. Ada uzur. Bagaimana kita mengaku-ngaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah? Sudahkah kita istiqomah melaksanakan sholat berjamaah di masjid, di musola? Atau ada halangan kita sholat berjamaah kepada satu keluarga bersama istri dan anak-anak kita? Ini masalah amal ibadah. Dan bagaimana Rasul senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah dari Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkannya untuk menghadap di hadapan Allah. Kalau syariat, kita harus senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah Rasul. Bagaimana caranya sholatnya Rasul. Tetapi kalau hablum minallah, hubungan dengan Allah bukan dipandang dengan lahir, tetapi hubungan di hadapan Allah dipandang dengan kolbu, hatinya. Hati inilah yang akan membedakan akhlakul imaniyah di hadapan Allah atau tidak. Apa hadirin? Bagaimana caranya? Bila mana hati ini bisa menghadap di hadapan Allah? Rasulullah menuntun kita melalui guru-guru kamil mukamil, Sultanu Aliyah, membimbing dengan cara, yaitu pertama, untuk menghadap di hadapan Allah adalah innama a'malu binniyat, niat kita luruskan. Yang kedua, kalau sudah menghadap di hadapan Allah, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, harus merasa tadzallum di hadapan Allah, merasa zalim di hadapan Allah. Yang keempat, merasa banyak dosa di hadapan Allah. Hadirin, kita makhluk asalnya tidak ada diadakan oleh Allah.
makhluk yang senantiasa tidak tercipta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diciptakan, diberikan nikmatul ijad, diwujudkan sebagai manusia, dan nikmatul ibdad dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk aktivitas kita sehari-hari, rezeki kita dipelihara oleh Allah, nafas kita dipelihara oleh Allah, kesehatan kita dipelihara oleh Allah, segala apapun perbuatan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya kalau kita menghadap di hadapan Allah harus memakai baju kehambahan, tadzallum, dan merasa rendah di hadapan Allah, merasa banyak dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pakaian seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang kita terapkan di dalam jiwa kita. Kalau kita terapkan sehari-hari hadirin, sholat kita terapkan, zikir kita terapkan, sholawat kita terapkan, mujahadah kita terapkan, baju kerendahan itu, maka tidak terasa hati kita bergetar karena kita menghadap di hadapan Allah. Tidak pantas menghadap di hadapan Allah karena manusia al-insan makhluk khata' wa nisyan, tempatnya salah dan tempatnya dosa. Innal insana la zalumun kafar, tempatnya zalim dan tempatnya kufur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini belum dosa-dosa kepada sama manusia. Kalau kita terapkan sehari-hari, alangkah indahnya kolbu kita di hadapan Allah, alangkah mesranya kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, beraudensi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makom kerendahan, dengan memakai pakaian kerendahan. Tidak terasa air mata berkecucuran, air mata menetes. Karena apa? Karena kita sebagai hamba yang senantiasa tidak luput dengan banyak dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, banyak kufur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, banyak zalim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, marilah kita terapkan akhlakul imaniyah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita terapkan syariat Rasul, sunnah-sunnah Rasul, akhlak yang berhubungan dengan sunnah-sunnah Rasul lahiriah, kita terapkan sunnah Rasul yang berhubungan dengan kolbu, hati, untuk menghadap di hadapan Allah. Karena yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ini yang dinilai oleh Allah, bukan jasad kita, bukan pangkat kita, bukan tampan kita, bukan lahiriah kita, tetapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala qalbu, hati kita yang dinilai yang pertama kali, baru wa a'malikum, amal-amal itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin hadirat, semoga kajian agama yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Insya Allah kajian ini kita teruskan pada waktu yang akan datang. Insya Allah semoga kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu lagi dalam session yang sama. Dan bila mana ada salah atau kekurangan, pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas syiratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa minar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.